Hai semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Novi di Kupat Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2021. Dan hari ini aku akan menghadirkan BFF dari Kota Makassar juga, hampir sama dengan yang kemarin ya guys ya. Tapi sebelumnya aku mau mohon maaf dulu karena ternyata sinyalnya juga kurang bagus ya kan. Jadi akhirnya hari ini kita masih tetap pakai teleponan aja. Dan nanti boleh coba teman-teman dengar ya, semoga ini lancar dan semoga kedengaran jelas sama teman-teman semuanya, khususnya penjelasan hari ini yaitu sama salah seorang cewek, ini namanya Tirta Citra Manggauli. Hai Tirta. Halo Kak Novi, Tirta apa kabar? kabar baik Kak. Bagaimana dengan Kak Novi sendiri? Luar biasa dong pastinya. Oke Tirta, kalau kayak gitu Tirta boleh nggak untuk coba perkenalan juga, dan sambil teman-teman boleh ya dengerin suaranya jelas atau enggak. Silakan Iya, Tirta. iya Kak, terima kasih Kak Novi. Halo teman-teman, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semangat ya buat teman-teman yang lagi menjalankan puasa. Sebentar lagi akan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Jangan lupa minum Nutri-Shake dari Oriflame. Oke, terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah memberikan kesempatan kepada Nirta untuk memperkenalkan diri dan membawakan training di Kupat Tahu kali ini. Perkenalkan, nama saya Tirta Citra Mangkuali. Saya akrab disapa Tirta dan saat ini saya berumur 23 tahun. Level saya saat ini adalah senior director yang sementara meraih kembali title gold director. Doakan ya teman-teman biar lancar sampai closing. Nah, saya adalah mantan pegawai bank yang memilih resign dan full time Oriflame. Saat ini juga saya sementara mau ujian tutup untuk program Magister Manajemen di salah satu kampus yang ada di Makassar. Sekian perkenalan singkat saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Tirta. Tirta, aku melihat ini kok DP kamu kayak mau sama cowok kamu ya nih ya. Iya Kak, baru lamaran. Oh, ternyata guys, Tirta ini baru lamaran. Cowoknya ini ya, apa sih? Iya Kak. Iya calon Kak. Oh, calon ini apa? Angkatan laut atau perwira? Iya Kak. Iya, perwira. Wow, Tirta usia 23 tahun baru lamaran, asik. Di Pinang sama perwira. Wow, oke. Kita ngobrol langsung aja. Tirta, tadi kan kamu kan bilang kalau misalnya kamu ini adalah mantan pegawai bank, gitu kan. Kamu berapa tahun sih sebelumnya kerja di bank? Saya sebelumnya saya lulus S1 kemarin itu langsung pas lulus bulan Juni, pas bulan Agustus langsung dipanggil tanpa memasukkan lamaran karena rekomendasi dari kampus. Kemudian diterima di salah satu bank pemerintah yaitu BRI dan saya bekerja 11 bulan. Setelah 11 bulan saya merasakan di mana capeknya kerja di bank sambil saya juga lagi kuliah S2, kemudian lagi Oriflame juga, betul-betul tidak ada waktu, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Yang kata orang kebanyakan bahwa kita tidak pernah lihat matahari, dan benar tidak pernah ketemu matahari. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan fokus full time kerjakan Oriflame dari rumah. Salah satu alasan saya karena ingin punya kebebasan waktu, tidak mau terikat dan tidak mau dibawa tekanan sama atasan, seperti itu Kak. Oke, Tirta, tadi kamu kan ngejelasin kalau misalnya kamu menjadi dapat referensi dari kampus kamu gitu kan, untuk langsung bekerja di BRI gitu. Nah, berarti kamu salah satu maksudnya adalah yang terpilih karena angkanya bagus, berarti termasuk
anak-anak pinter lah ya. Iya, iya Kak, kemarin lulus satu itu 3 tahun 6 bulan dengan IPK 4,0. Wow, berarti cum laude dong kamu? Iya Kak. Wow, guys, dengar gak tadi ceritanya Tirta? Ternyata usia 23 tahun kemarin baru lulus kuliah dengan hanya 3 tahun 6 bulan ya? Iya Kak. Berarti masuk di kategori cum laude. Jurusan apa Tirta? Keuangan Kak. Oke, jurusan keuangan dan kemarin sempat menjadi salah satu referensi dari pihak kampusnya ya untuk langsung bekerja di di salah satu bank lah gitu, bank negeri sebenarnya itu BRI gitu kan. Tapi ternyata Tirta lebih memilih ingin lebih banyak waktu gitu kan ya. Jadi akhirnya hanya 11 bulan aja bekerja di BRI. Oke. Terus berarti kamu baru dong join di Oriflame ini kapan? Join di tahun 2017 Kak. Join di Oriflame tahun 2017. Iya, sebagai pemakai dan tidak langsung aktif. Oke, berarti kamu pertama awalnya pemakai ya? Iya Kak, betul, pemakai. Cuma karena memang dari SMA suka pakai produknya dan kebetulan kemarin waktu kuliah S1 ditawarkan sama teman untuk join Oriflame, jadi langsung join karena suka pakai produknya. Belum tahu tentang bisnisnya. Emang apa yang kamu pakai Tirta produknya? Suka pakai hand body-nya Kak dengan vitamin rambut. Oke, hand body sama vitamin rambut itu yang kamu gunakan dan akhirnya kamu beli terus gitu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk join sebagai member. Iya, betul Kak. Pada saat kamu join member itu, pada saat kamu sudah jadi member ya kan, terus kamu akhirnya lebih banyak ke jualannya dulu atau apa yang kamu lakukan? Iya betul sekali Kak. Waktu awal-awal join saya itu sebenarnya tertarik sama hadiah mixer dari Oriflame karena itu programnya yang 175 BB kita dapat mixer. Jadi saya tertarik sama hadiahnya. Kemudian saya mau aktif karena ingin dapat hadiah. Kemudian pada saat saya dapat hadiahnya, saya mau berhenti kerjakan Oriflame karena mindset saya sudah dapat apa yang saya mau. Akhirnya tapi berselang beberapa hari, beberapa minggu upline saya ajakin untuk ketemuan dan dijelaskanlah jenjang karir Oriflame dan akhirnya tidak jadi untuk berhenti. Oke, berarti kamu dapetin hadiah mixernya berarti waktu kemarin pertama kali? Iya Kak, waktu pertama kali mixer. Nah, pada saat kamu mengejar mixer itu apa aja sih yang kamu kerjakan? Cuma jualan aja Kak, jualkan ke dosen dengan teman-teman kampus, dengan teman-teman keluarga yang ada di Makassar. Oke, jualan ya berarti kamu lebih banyak jualan ke dosen segala macam kayak begitu ya, sampai akhirnya kamu bisa. Ya. Terus sekarang kondisinya adalah kamu lebih banyak jaringannya itu yang sama dengan kamu kah gitu, bukan dari hanya sisi usia tapi dari sisi profesi mungkin gitu. Apakah mantan pegawai bank kamu rekrut atau gimana? Oh iya Kak, downline yang saat ini ada di jaringannya Tirta itu kebanyakan anak kuliahan Kak yang masih kuliah. Oh jadi pada justru masih kuliahan ya Tirta ya? Iya Kak, karena yang aku rekrut itu dari lingkungannya, dari teman-teman kampus junior-junior sama senior-senior yang sementara juga sudah bekerja sambil dia juga kerjakan Oriflame. Karena dia lihat saya, kenapa banyak yang mengatakan sama saya, bodoh sekali Tirta sudah dapat pekerjaan, kenapa malah pilih resign, apalagi orang butuh-butuh pekerjaan begitu. Tapi saya mau membuktikan ke kata-kata mereka bahwa kata-kata mereka mengatakan bahwa bodoh untuk resign itu salah karena setiap orang kan punya pilihan dan pilihan saya itu di Oriflame. Nah pada saat kemarin di tahun kemarin saya melakukan impian lewat Oriflame, saat itu juga lah banyak teman-teman yang dari bank itu untuk mau juga join Oriflame.
Seperti itu Kak. Oke, jadi justru banyak ya akhirnya yang samaan dengan kamu ingin bergabung, ingin join gitulah ya, karena ngelihat kamunya ya. Iya Kak. Oke. Iya Kak. Hebat banget. Tapi kamu ada perasaan menyesal nggak sih? Maksudnya di satu sisi ya kerja di bank kan kalau misalnya dilihat oleh orang-orang sekitar kita itu kan bagus gitu kan. Tapi kamu tuh ada penyesalan nggak sih? Nggak ada Kak, karena memang selama kerja itu kerja tidak, maksudnya kerja di bank itu buat saya itu kayak pergi pagi-pagi itu buat saya tidak terlalu semangat melayani nasabah. Ini jadi dalam hati saya percuma saya kerja kalau saya tidak bersungguh-sungguh, tidak bersemangat. Jadinya nanti bisa merugikan ke perusahaan seperti itu Kak. Jadi saya memang betul-betul mau berkarir dari rumah sambil nanti kalau punya anak tetap bisa bantu suami sambil jaga anak. Oh, oke. Jadi sebenarnya rencana kamu sendiri, planning kamu sendiri ini adalah memang untuk jangka panjang ya. Intinya adalah itu. Maksudnya karena di satu sisi kamu kan juga sudah mempersiapkan diri pada saat kamu mau dilamar. Udah gitu nanti kamu prosesnya juga nanti akan menikah dan nanti menjadi seorang ibu rumah tangga dan nantinya kamu akan punya anak. Jadi kamu planningnya memang adalah benar-benar di matang ini adalah untuk ke future-nya kamu ya, ke masa depannya ya. Iya Kak, betul sekali Kak. Oke, wow. Jadi bukan hanya memikirkannya hanya sesaat aja guys, bukan hanya short plan aja, tapi ini tetap benar-benar future-nya yang dipikirin gitu. Oke, terus kalau misalnya aku tanya-tanya lagi, kamu kan sekarang posisinya sebagai senior director ya? Iya Kak. Senior director. Nah, katanya nih kamu tuh jago banget namanya follow up sama mengaktifasi member di komunitas kamu. Boleh dong tolong di-share apa aja sih sebenarnya dalam bentuk kerja seperti apa sih ala Tirta untuk follow up ke komunitas kamunya gitu kan. Dari di komunitas kamu, terus gimana sih mengaktifasinya? Boleh nggak di-share ke kita? Iya. Boleh Kak, kalau dari Tirta sendiri, cara saya untuk mengaktifkan downline, pertama itu saya lihat activity report-nya. Di situ kan sudah jelas semua member-member yang ada di jaringannya kita. Kemudian di situ sudah ada penjelasannya yang mana yang new member, mana downline yang akan mencapai welcome program, business class, dan ada juga downline yang akan kartu membernya akan mati. Nah, yang pertama yang aku lakukan itu adalah mengaktifkan yang member baru. Yang pertama saya ajarkan yang new member, new start. Saya ajarkan tentang program yang lagi berlangsung. Nah, kemudian saya chat personal, kan nomornya udah tersimpan di aplikasi, tinggal saya tambahkan di kontak, kemudian langsung saya chat satu persatu. Kemudian yang kedua, downline yang sedikit lagi hadiah welcome programnya, baik itu WP2 ataupun WP3 yang akan tuntas. Nah, selain itu juga yang aku lakukan itu adalah mengecek siapa member yang kartu membernya itu tidak akan mati. Jadi saya cek di akhirnya itu, kemudian saya catat, karena kalau misalkan downline-nya bulan depan itu kartu membernya mati, otomatis bulan depan itu sudah tidak ada lagi di akhirnya kita. Jadi saya catat satu persatu nomornya dengan namanya, kemudian saya chat, saya tawarkan. Semangat pagi, perkenalkan saya Tirta, Upline Senior Director-nya. Ini mau mengingatkan bahwa kartu membernya dikit lagi akan mati. Apakah mau aktif di bulan ini ataukah mau mendaftar ulang di bulan depan sebagai member baru? Seperti itu, Kak. Oke, yang pertama berarti yang dilakukan Tirta guys pada saat mau follow up sama mengaktifasi, tentu saja semuanya pasti melihat dari activity report kalian ya kan. Tapi yang Tirta lakukan yang pertama difokusinnya adalah new member dulu ya, benar ya. Untuk mereka tetap harus order di awal ya gitu kan. Terus begitu yang kedua yang Tirta lihat itu adalah siapa saja yang mereka ingin sebentar lagi untuk menutup WP2 dan WP3-nya ya. Terus setelah itu yang difokuskan sama Tirta adalah yang terakhir ini melihat lagi
downline-downline-nya atau di jaringannya itu yang memang sudah mau tidak ada lagi gitu, maksudnya sudah akan pergi, Cila. Tapi sebelum itu Tirta jadi pokoknya japriin gitu kan, terus nanyain ke mereka bahwa ngasih tahu gitu, ngabarin bahwa membernya ini bentar lagi habis gitu kan, apakah mau diperpanjang gitu kan, dan apakah ada orderannya seperti itu. Oke. Kamu butuh waktu berapa lama atau berapa hari untuk melakukan follow up seperti itu? Tiap hari tuh Kak saya sudah buat jadwalnya, misalkan hari Senin, Selasa sampai hari Minggu itu saya buat jadwalnya. Hari Senin saya mau fokus untuk follow up semua member-member baru yang ada di jaringan saya untuk menginfokan tentang promo, cara ngorder, cara input rekening, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah itu 3 hari kemudian saya chat lagi, gimana dengan Oriflame-nya, ada kendala atau ada apa seperti itu. Kemudian sudah fokus tentang member baru, hari berikutnya lagi saya fokusin untuk chat lagi downline yang mau mencapai welcome programnya seperti itu. Jadi per 3 hari itu saya cek kembali, saya tidak chat setiap hari. Kenapa? Downline juga akan merasa bosan kalau tiap hari kita tanyain gimana, nanti jadinya mereka, apalagi kalau berbaru, jadinya mereka berpikir yang negatif thinking bahwa selalu di-chat pagi-pagi, selalu di-chat tiap hari, ada apa dengan Oriflame, jangan sampai seperti ini. Jadi per 3 hari itu saya chat mereka, kalau sudah saya chat hari ini, 3 hari kemudian saya kembali. Jadi saya catat siapa-siapa yang saya sudah chat, kemudian saya catat harinya, kemudian 3 hari kemudian saya chat, tanyakan lagi gimana Oriflame-nya, ada kendala nggak atau ada yang kurang dipahami seperti itu. Nah, jadi saya kasih PR mereka bahwa ini aja yang akan kamu kerjakan, seperti ini list, saya kasih list, kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Kemudian 3 hari kemudian saya tanyakan lagi gimana dengan tugasnya, apa udah dikerjakan atau gimana. Seperti itu, Kak. Oke, berarti kamu 3 hari ya batas waktunya ya? Iya, Kak. Dengan orang yang sama kan maksudnya kan? Kamu follow up-nya kan? Iya, betul, Kak. Lebih dari itu kamu nggak pernah? Kalau sudah 3 hari lagi, kalau sudah ada perkembangannya, misalkan sudah 50 pp atau sudah 100 pp, saya chat lagi, ini lagi tugasnya kamu, ini lagi planningnya kamu yang harus kamu kerjakan biar kamu bisa naik level, biar bisa kamu dapatkan ini seperti itu, Kak. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada respon sama sekali, kamu tetap berusaha terus atau kamu langsung hilangin aja? Tetap berusaha, Kak. Biasa sampai saya sudah diblokir, ada juga yang sampai kenapa kata blokir karena profilnya udah hilang, terus saya chat sudah cipil satu, tapi saya tetap chat mereka. Akhirnya kenapa saya lakukan demikian, karena sudah ada pengalaman, karena saya ada chat downline yang saya selalu pepetin untuk tugasnya itu, tapi mungkin merasa bosan, jadi chat saya tidak dijaprin, tidak direspon. Akhirnya 2-3 bulan kemudian mereka yang datang sendiri, Kak, bilang, minta maaf selama ini tidak direspon, begini kendalanya. Jadi menurut saya selalu pepetin mereka tuh dari merekanya aja, mau respon atau tidak itu tidak jadi masalah buat saya. Oke. Terus tadi kan kamu ngejelasinnya, Tirta, kalau misalnya kamu tuh ngasih PR. Dalam bentuk apa sih PR-nya itu? Oh iya, Kak, saya buatkan dalam bentuk biasa saya buatkan dalam bentuk slide, kemudian saya kirimkan PR-nya. Yang pertama itu kalau member baru, ini hadiah welcome programnya wajib diloloskan. Karena kenapa? Kalau kamu tidak lolos WP1, kamu nggak akan berkesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah WP2 dan hadiah WP3. Kemudian kalau sudah itu saya jelaskan lagi, Kak, tentang loyalty program yang ada saat ini. Kemudian bisnis class, sudah itu kemudian program rekrut. Seperti itu, Kak. Oke, itu kan kalau untuk yang new member, ya berarti memang sangat basic sekali informasinya seputar welcome program, ya kan, loyalty program, BC, business class, ya kan. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang sudah bergabung, ya kan, bukan new member gitu kan, gimana cara kamu mengaktifasinya dengan remind up seperti apa? PR-nya seperti apa?
Oh iya Kak, kalau misalkan downline lama yang mau aktif kembali, saya selalu pakai program yang berlangsung tiap bulannya. Kan biasa ada kayak supervisi, tapi ini diganti mungkin dengan loyalty program. Jadi saya aktifkan itu dengan cara menginfokan loyalty program. Kalau kalian dapat poin 125 BP, kalian akan mendapatkan hadiah seperti ini. Nah, sesudah itu saya juga biasa Kak, kalau downline yang kayak sudah lama sekali, saya kasihkan satu produk gratis dari Oriflame. Saya bilang, kamu akan dapat loyalty program dari Oriflame dan kamu akan mendapatkan satu produk gratis dari saya untuk mengaktifkan downline lama yang sudah lama tidur, seperti itu. Oh, oke. Jadi kamu kayak buat challenge sendiri ya, tantangan sendiri ya? Iya Kak. Apakah itu sangat berfungsi banget nggak sih kamu pada saat memberikan challenge seperti itu? Kalau challenge-nya seperti itu Kak, saya lihat dari orangnya. Kadang saya beda kasih hadiah, tapi saya chat personal, tidak infokan di grup. Saya lihat mana downline yang betul-betul mau kejar hadiah ini. Jadi saya ada downline yang semangat sekali Kak kalau hadiahnya itu parfum. Ada juga downline kalau dikasih misalkan hadiahnya body cream atau body spray itu kayak mungkin dalam pikirannya bisa saya beli. Jadi saya lihat orangnya yang betul-betul mana yang mau saya kasih hadiah seperti ini. Kalau downline yang betul-betul kayak semangat sekali, yang dari awal menggebu-gebu kemudian tiba-tiba tidak aktif itu, dan saya lihat orangnya seperti apa, saya kasihkan itu hadiah parfum dan betul-betul berpengaruh ke mereka untuk aktif kembali. Oh, oke. Jadi kamu nggak semuanya sama ya kasih challenge-nya ya ke downline kamu yang lama ya? Iya. Berarti setiap bulan kalau misalnya kamu selalu follow up seperti itu untuk aktifin downline lama untuk tetap fokus jalanin Oriflame, banyak dong produk yang kamu keluarin dong untuk tantangan seperti itu? Tidak Kak, karena ada batas waktunya. Misalkan awal bulan yang berhasil, downline lama yang berhasil menutup 125 BP sampai tanggal 10, kalian akan mendapatkan hadiah seperti ini. Jadi ada waktunya Kak. Oke, jadi benar-benar ada dikasih periode waktunya juga ya. Iya, jadi nggak sembarangan akhir bulan gitu. Apalagi Kak, di jaringannya kita anak-anak muda, jadi kalau misalkan dari awal bulan poin grup itu kayak ter-up, mereka semangat dibanding kalau poin grup itu di akhir bulan baru up, mereka itu kayak loyo-loyo. Jadi kalau dari awal bulan memang poin grupnya udah meluber, semangatnya mereka beda dengan kalau dari awal bulan itu poin grup kayak tidak ter-up begitu Kak. Karena apalagi anak muda sekarang, apalagi sudah new normal, jadi kita betul-betul pintar melihat kondisi seperti itu Kak. Banyak yang sudah leha-leha, banyak yang tidak seperti waktu kita di rumah kan semua seperti itu Kak. Jadi betul-betul setiap ini putar otak apalagi yang mau dilakukan jaringan. Oke, guys, tadi Tirta juga udah jelasin gimana caranya dia tadi follow up, tadi juga udah Novi summary juga, terus gimana cara mengaktifasi downline lamanya gitu. Ternyata Tirta itu juga kayak kasih challenge sendiri gitu, tapi tidak sama challenge-nya itu mungkin dalam bentuk, kalau Tirta itu adalah kayak ngasih satu produk gitu kan, dengan ada periode waktunya juga gitu guys ya, dan ini disesuaikan dengan target orangnya juga. Jadi nggak semuanya mereka itu pasti dapat yang sama gitu kan. Tirta, aku mau tanya dong, karena misalnya karena kan aku dengar kamu kan punya jaringan itu kan anak-anak muda semua gitu kan. Kendala apa aja sih yang sering kamu hadapin, yang sering terjadi untuk menghandle anak-anak muda? Iya Kak. Begini Kak, kendalanya itu seperti ini, banyak anak muda yang masih di zona nyaman, apalagi mereka yang banyak kan yang di Makassar itu datang merantau dari daerah untuk kuliah, apalagi yang anak-anak kos atau yang jauh dari orang tua, itu kendalanya itu mereka terlalu banyak yang bermain, terlalu banyak yang ini masih di zona nyaman, masih leha-leha dengan teman-temannya, masih hura-hura kiri kanan, pikirannya tuh belum ke depannya, bagaimana saya ke depannya, apakah kalau saya selesai kuliah langsung dapat pekerjaan atau gimana. Jadi caranya saya itu, saya ini
yang selama new normal saya adakan untuk pertemuan Kak. Siapa yang mau saya infokan yang mau ketemu untuk ini tentang Oriflame, boleh japri aku, kita atur waktu seperti itu Kak. Kemudian yang kedua juga saya ajarkan mereka bahwa kalian yang jauh dari orang tua itu kalian harusnya sebenarnya bisa melihat bagaimana perjuangannya orang tua kalian di kampung seperti itu, apa yang mereka lakukan buat kalian. Nah, kalian di sini setidaknya kalau kalian belum bisa memberikan ke orang tua, setidaknya kalian tidak jadi beban orang tua seperti itu. Oke, jadi kendala yang sering kamu hadapin itu adalah anak-anak muda ini sebenarnya lebih kayak mut-mutan ya? Iya Kak, mut-mutan. Ada yang awalnya untuk gobu, kemudian lama-lama tidak, kemudian ada lagi yang datang, ada yang pergi seperti itu Kak. Jadi tidak ini Kak, tidak mindsetnya belum terlalu terbuka untuk bagaimana berpenghasilan di usia muda. Tapi akhirnya kamu sendiri, Tirta, akhirnya kasih tahu, maksudnya dari sisi kalau misalnya kamu punya uang nih, kamu bisa nih untuk misalnya kayak bayar uang kuliah sendiri gitu kan. Terus mungkin ya terus udah gitu bayar kos gitu kan. Karena kan tadi Tirta bilang jelasin banyak anak-anak muda apalagi yang kuliahan itu memang di luar dari Makassar gitu kan. Otomatis kan dari kota-kota di seluruh Indonesia gitu. Terus udah gitu akhirnya kamu juga ngingetin lagi mungkin uang itu juga bisa untuk bantu orang tua apa segala macam ya kan. Tapi akhirnya pada saat kamu menjelaskan seperti itu, mereka akhirnya mindsetnya terbuka, akhirnya fokus jalanin Oriflame atau gimana? Ada yang terbuka Kak, dan ada yang kayak cuma lewat begitu saja Kak, cuma didengar, nggak ada actionnya. Ada juga yang didengar dan ada yang action. Jadi semua yang diinfokan itu Kak, tidak semua langsung mau action Kak. Terus yang kamu lakukan apa? Kalau misalnya akhirnya mereka biasa hanya speak aja, maksudnya kayak hanya gombal janji-janji aja ke kamu gitu kan, tapi ternyata kenyataannya itu tidak dijalankan gitu. Terus apa yang kamu lakukan, Tirta? Kalau seperti itu Kak, saya tidak pernah fokus ke satu orang Kak, karena kalau kita fokus ke hanya orang itu, waktu kita akan terbuang. Jadi saya selalu fokus untuk merekrut, untuk mencari orang-orang baru yang mau sevisi dengan kita, seperti itu Kak. Oke, berarti itu udah kamu ini aja ya, backlist aja ya, maksudnya namanya nih kayaknya. Saya, walaupun saya tetap fokusnya follow up, atau tetap menginfokan, tapi saya tidak terlalu fokus untuk satu orang. Saya fokus untuk mencari betul-betul orang yang mau sevisi dengan kita, seperti itu. Oke, berarti emang benar-benar nyari lagi ya kalau misalnya kamu menemukan orang-orang yang seperti itu, yang maksudnya mungkin hanya janji mulu gitu kan, terus kayak gitu mereka nggak hanya setengah-setengah ngejalanin gitu kan, karena sebelumnya Tirta juga udah kasih tahu gitu loh, apa sih kalau misalnya keuntungan kalau misalnya memang fokus untuk jalanin bisnisnya Oriflame seperti itu. Oke, berarti sekarang Tirta ini ngerekrutnya adalah jaringan kamu lebih banyak anak-anak di Makassar dong. Maksudnya adalah lingkungannya adalah lingkungan lebih internal ya? Iya Kak, bisa 75% Kak yang ada di Kota Makassar, selebihnya tuh kebanyakan lagi di Papua. Oke, bagus loh sebenarnya pada saat kalau misalnya kita itu bisa ngerekrut adalah lebih banyak di daerah kita sendiri, di kitanya kita maksudnya deket ya gitu, karena kamu yang pertama bisa sering ketemuan gitu kan. Nah terus kamu buat rutin atau acara atau kegiatan seperti apa biar mereka itu tetap termotivasi dan tetap terus jalanin bisnisnya Oriflame, bisa dijelasin nggak Tirta? Oh iya Kak, selama yang kita ini dibatasi untuk keluar rumah itu saya hanya kasih seperti biasa, seperti training, tapi sebelumnya waktu belum corona itu saya selalu adakan pertemuan BPS, baik itu awal bulan maupun akhir bulan. Awal bulan itu untuk mengajak mereka apa sebenarnya target mereka tiap bulan, mereka mau naik level berapa, apakah 9% atau manajer atau senior manager seperti itu. Jadi bisa diberikan tugas-tugasnya. Kalau akhir bulan itu kita ketemuan untuk kumpul bareng sebelum corona Kak, seperti sebelum kita dilarang untuk kumpul-kumpul.
Oke. Jenis training apa aja sih yang kamu siapin, yang kamu kerjakan, Tirta? Yang pertama itu Kak, yang ya seperti biasa step 1 dan step 2. Kemudian personal branding itu selalu saya ajarkan kepada mereka karena apa pentingnya branding. Jadi saya selalu kasih training tiap bulan itu yang personal branding. Kemudian jenjang karir yang ada di Oriflame. Kemudian attitude is everything, karena bagi saya percuma bagi saya itu Kak, attitude itu sangat penting, karena kalau mereka tidak tahu attitude itu apa ya, kayak mereka itu semena-mena, ada yang chat biasa bukan mereka bilang semangat pagi, malahan mereka bilang view atau P seperti itu Kak. Jadi memang agak mengganggu seperti itu Kak. Kemudian kemudian program tiap bulan. Kemudian saya juga menjelaskan tentang Oriflame, bukan hanya jualan yang tiga tipe Oriflame. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa Oriflame itu kita juga akan jalan-jalan seperti itu juga, dapat perjalanan gratis. Jadi yang saya kasihkan training itu awal bulan, yang pertama itu yang program bulanan Kak. Setelah launching tanggal 1 itu, kemudian masuk minggu kedua lagi personal branding, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat Kak. Tapi biasa bukan cuma saya yang bawakan training, saya gantian dengan manajer. Karena kenapa? Kalau hanya kita yang bawakan training, jadinya nanti domain kita itu hanya mereka itu bergantung sama kita, mereka tidak akan mandiri. Jadi saya ajarkan juga mereka untuk bagaimana cara membawakan training biar mereka juga itu jadinya percaya diri. Untuk pesertanya sendiri ditargetin level berapa enggak? Misalnya contohnya kalau untuk personal branding itu harus level berapa sih di jaringan kamu yang bisa ikutan? Ya Kak, biasa saya tidak pakai level Kak, tapi saya pakai yang sudah 100 BP sampai tanggal sekian kita akan adakan training seperti ini. Jadi mereka itu betul-betul, apalagi kalau mereka tahunya bilang training ini, mereka itu biasanya semangat Kak untuk kumpulkan segera BP untuk bisa ikut trainingnya seperti itu Kak. Karena di training juga biasa ada kayak hadiah-hadiah yang diberikan buat mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari training yang sudah dibawakan. Jadi intinya hanya 100 BP aja ya? Itu untuk yang topik apa? Untuk tema apa? Oh, kalau yang 100 BP itu Kak untuk yang tema personal branding. Tapi kalau yang mengenai jenjang karir, mengenai apalagi yang program untuk ke Korea itu Kak, saya biasa kasihkan untuk yang manajer ke atas. Oke, jadi memang benar-benar ditargetin ya. Jadi Tirta ini ngasih training, jadi dia buat training untuk jaringannya guys. Terus kayak gitu, contohnya aja misalnya minggu pertama itu pasti seperti kayak unboxing, jadi mengenai program semuanya, terus sama produk-produk yang baru gitu kan, informasi gitu, informasi produk. Terus kayak gitu minggu keduanya juga Tirta bilang tadi ada personal brandingnya gitu kan. Terus kayak gitu kayak kasih trainingnya itu untuk 100 BP yang mereka udah tutup 100 BP. Terus nanti ada lagi success plan-nya gitu kan, sama perjalanan ya ke Seoul itu adalah khusus untuk manajer di jaringannya. Jadi memang buat trainingnya itu adalah ditargetin siapa aja yang bisa masuk gitu. Iya. Oke, terus setelah kamu udah melakukan, berarti seminggu paling sedikit berapa kali sih kamu mengadakan training? 2 kali Kak, saya yang pertama, kemudian yang kedua ke SM, kemudian minggu berikutnya lagi kasih lagi ke yang manajer, supaya dari awal mereka betul-betul sudah mau bertanggung jawab ke jaringannya masing-masing. Oke, berarti seminggu paling tidak 2 kali Tirta ngadain training. Kalau misalnya setelah training udah selesai, terus apa aja sih yang bisa akhirnya buat kamu itu hubungannya menjadi erat antara kamu sama downline kamu? Kalau setelah training itu yang aku lakukan itu buat lagi challenge Kak. Siapa yang mencatat dari training kita itu langsung cek personal saya. Siapa yang tercepat 3 orang seperti itu akan mendapatkan, misalkan dia dapat bedak pada face powder atau mascara atau pijit tipnya seperti itu.
Kak, karena banyak downline yang apalagi kalau biasa kita pakai Zoom Kak, yang cuma masuk ke aja tapi misalkan kameranya tadi nyalain, kita tidak tahu mereka tidur atau ya, benar-benar. Jadinya aku bilang kayak gini, siapa yang mencatat training kita dari awal seperti itu Kak. Jadi betul-betul setidaknya kalau mereka tidak mendengar, setidaknya mereka catat. Siapa tahu besok lusa mereka buka bukunya dan mereka baca, jadinya mereka bisa paham apa yang sudah diajarkan. Oke, aku setuju banget nih ya guys ya. Tirta juga kasih maksudnya kayak challenge. Jadi kita bisa tahu gitu kan ya siapa downline kita itu yang benar-benar serius dengerin training kita ya kan. Jadi di akhir training itu guys ya, kalau Tirta itu kayak kasih challenge lagi siapa yang mereka benar-benar downline-nya ngedengerin dari awal gitu kan training itu sampai terakhir, terus nanti tinggal kirim gitu kan jawabannya ke Tirta, terus nanti baru Tirta kayak kasih gitu. Oke. Itu sih bagus juga sih, good point juga. Ini kayaknya di kupat tahu bagus juga nih nanti pas terakhir gitu kan. Silakan gitu. Nanti banyak lagi gitu kan. Soalnya daripada semuanya pada masuk gitu kan, tapi kan kita sendiri nggak tahu gitu kan sebagai pembicara, ini beneran nggak gitu, kita ngemeng sendiri, ngomong sendiri gitu kan, yang lainnya dengerin apa enggak gitu kan. Guys, pada dengerin nggak sih kupat tahu yang sekarang sama Tirta guys? Coba ditulis di komen. Oke, emang rencana kamu untuk menikah kapan Tirta? Rencananya Kak, nanti kalau ini sudah selesai ini hujan turun, kemudian juga sudah balik dari naik ke darat lagi Kak. Oh oke, itu baru ya. Denger Kak, dengerin dong. Waduh, banyak yang denger. Wah, alhamdulillah tuh Tirta dicatat, bahkan dicatat tuh, bukan hanya dengerin, bahkan dicatat juga. Asik, love. Terima kasih guys. Pokoknya aku sama kalian ini banget deh, cinta banget deh. Nah, ini bener-bener nih kalau misalnya nyimak, pokoknya kalau kupat tahu mah selalu deh teman-teman tuh nggak hanya dengerin tapi dicatat juga ya. Tirta, kalau misalnya kamu apa sih untuk ini nih anak-anak baru ya? Iya. Khususnya untuk anak-anak baru, kamu benar-benar follow up-nya mereka itu sampai berapa lama sih sampai akhirnya mereka tuh punya orderan gitu, karena kan kita nggak tahu gitu loh, dia itu kan ya itulah kadang suka cepat tapi ada juga yang lama gitu. Nah, kamu follow up-nya itu bisa sampai bertahan berapa lama? Biasa Kak, follow up-nya itu ada yang aku follow up kayak kemarin member barunya saya baru tanggal 1 aku daftar, tanggal 3 sudah lolos garus pipi. Jadi betul-betul pribadinya orang kan beda-beda Kak, ada yang langsung action, ada yang masih mikir-mikir betul nggak yang dibilang, masuk akal nggak yang dibilang, seperti itu. Jadi kalau mereka sudah lolos itu ada yang sampai 2 minggu Kak baru lolos, ada yang minggu keempat lagi baru lolos gitu kan. Jadi tiap bulannya tuh 1 bulan itu member barunya tuh beda-beda Kak yang cepat loloskan target yang diberikan. Jadi kalau mereka respon kalau aku chat itu tetap aku selalu follow up sampainya mereka betul-betul menuntaskan hadiah welcome program yang mereka akan kejar. Oke, pada saat kamu follow up ke new member gitu kan ya, selain mereka diminta untuk pastinya untuk mengorder gitu kan, terus kamu minta mereka juga anak-anak baru ini untuk ngerekrut lagi nggak? Kalau aku Kak, kalau saya jelaskan itu step by step Kak. Kalau mereka sudah lolos welcome program, baru aku ajarkan untuk cara merekrut. Karena kenapa? Pengalaman kemarin waktu member baru, saya langsung ajarkan cara merekrut. Mereka langsung mindsetnya seperti itu. Ini menguntungkan dong orang yang duluan join seperti itu Kak. Jadi mindsetnya mereka langsung negatif thinking. Jadi kalau sudah mereka loloskan hadiahnya, bertahap barulah aku jelaskan tentang sejak kader Oriflame Kak. Oke. Guys, ini lumayan bagus juga ya, maksudnya ya tipsnya dari Tirta, khususnya untuk anak-anak baru, member baru, pada saat mereka sudah bergabung di Oriflame,
Tapi tergantung lagi ya, Novi sih kalau menurut aku sih tergantung dari kitanya. Tapi kalau dari Tirta sendiri, Tirta sudah pernah melakukan pada saat dia sudah punya member baru, terus di awal itu langsung dijelasin suruh paling enggak cari orang lagi untuk merekrut lagi gitu kan. Tapi orang tersebut justru berpikiran yang aneh-aneh gitu. Kayak wah salah satunya adalah pikirannya kayak menguntungkan upline-nya gitu kan. Nah, tapi akhirnya Tirta mencoba untuk merubah siasat, yaitu untuk yang member baru, pokoknya fokusin dia lulus ya, untuk WP-nya dulu, WP 1-nya dulu 100 BP gitu kan. Setelah dia sudah melakukan 100 BP, barulah di situ kita perlahan untuk mencoba jelasin keuntungannya lagi apabila dia punya orang baru di bawahnya, kayak merekrut untuk orang baru, seperti itu guys ya. Dan ini juga Kak, kalau mereka mau join Oriflame, aku juga tanyakan dulu apakah mereka mau jadi pemakai, penjual atau pebisnis, supaya kita juga bisa tahu jelaskan mereka sampai di mana. Jangan sampai kita sudah jelaskan sampai sukses plan, ternyata mereka joinnya cuma untuk jadi pemakai saja, seperti itu. Iya benar. Jadi emang benar-benar di awal itu kita harus tahu gitu kan, siapa aja member-member baru ini yang mereka memang mungkin saja ada yang hanya ingin menjual produknya Oriflame, atau sebagai user hanya menggunakan produk Oriflame-nya saja. Nah, apabila kita dapat orang yang benar-benar mau bisnisnya, itu adalah keberuntungan buat kita ya guys ya. Tapi itu kecil sekali kan gitu. Kita tidak boleh menutup mata seperti itu. Kondisi yang di lapangan adalah yang mau bisnis langsung di depan gitu kan, itu jarang banget gitu kan. Tapi memang yang pertama itu pasti memperkenalkan atau menjual produk dan mereka tuh pakai produknya ya. Tapi semuanya itu kan pasti akan ada prosesnya yang lama-lama mereka akhirnya menuju ke arah bisnisnya, dan bisnisnya pun mereka juga bisa milih mau dapat duit kah gitu kan, atau mereka memang butuh untuk direkognisi kah gitu kan, untuk diakui yang selama ini mereka belum pernah dapat rekognisi seperti itu gitu kan, atau mungkin mereka ingin yang jalan-jalannya kah gitu. Banyak sekali gitu kan ya kesempatan-kesempatan itu yang ada di Oriflame. Bahkan kalau misal kita mau ngomongin duit ya, Tirta, rata-rata anak-anak muda itu mereka itu membutuhkan cuannya tuh berapa banyak sih, berapa rupiah sih yang mereka omongin? Oh iya Kak, kalau anak-anak muda itu awalnya kalau kita tanya mereka mau duit berapa dari Oriflame, banyak yang mengatakan 500.000 Kak, 1 juta belum sampai, yang kayak 5 juta, 10 juta belum Kak, masih yang agak-agak rendah, kayak mereka mau 500.000 dibayar kos, 1 juta lumayan untuk jajan sama ini, seperti itu Kak. Nanti kalau mereka sudah tahu sukses plan-nya, barulah mereka mau bilang, saya mau cash out ini, saya mau gaji begini Kak, karena namanya manusia tidak ada rasa puasnya. Benar-benar. Kalau misalnya pada saat kamu menemukan anak-anak muda yang mereka bilang, Kak, aku butuh deh 500.000 gitu kan ya, atau 1 juta. Terus yang kamu kasih mereka, penjelasan ke mereka itu seperti apa untuk mendapatkan yang mereka mau? Oh iya Kak, langsung deh aku ajarkan Kak, oh berarti kamu mau 500.000, kamu ada di level ini, level cara 9%, atau kamu langsung ke manajer, seperti itu. Langsung aku ajarkan, oh cara-caranya begini Kak, langsung aku tanya tentang success plan-nya Oriflame. Nah kalau mereka tanya lagi, ini susah, sudah banyak yang join Oriflame. Langsung saya jawab lagi, apakah teman-teman yang ada di lingkungan kami itu sudah join semua Oriflame? Jadi langsung saya perlihatkan berapa nominal yang mereka butuhkan, dan saya langsung perlihatkan tentang success plan-nya Oriflame yang betul-betul mengarah ke duit yang mereka butuhkan. Oke, kalau misalnya kamu tadi bilang contohnya untuk bisa jadi manajer, terus apa yang kamu katakan ke mereka? Mereka kan pasti nggak tahu manajer apaan tuh, apa yang harus saya lakukan dan harus saya bisa mencapai di posisi itu gitu. Oh iya, kalau aku langsung aku jelaskan dulu Kak, bilang success plan Oriflame itu dari ini namanya brand partner, ini namanya manager dan senior manager. Aku jelaskan dari bawah dulu Kak. Nah setelah itu manager ini adalah seperti ini, aku jelaskan seperti itu, poin grup ini dan gimana dapat dari mana, poin kamu ditambah ini.
Nah, kalau misalkan kamu rekrut misalkan 1 orang, kemudian kamu membantu mereka seperti itu, Kak, aku jelaskan tentang tentang kerjanya mereka itu harusnya seperti ini. Aku jelaskan kalau misalkan kamu mau manajer itu seperti ini. Kalau misalkan di perusahaan itu kita ada namanya bagian-bagian seperti itu. Ada yang kayak misalkan direktur, kemudian ada namanya bagian ini. Aku jelaskan seperti itu. Nah, di Oriton juga ada bagian-bagian seperti itu Kak. Aku jelaskan. Enggak, maksudnya aku gini, Tirta. Kalau misalnya tadi kamu bilang, aku mau 500.000, oke, kamu bilang adalah, ini posisi kamu bisa manajer, misalnya 12% katakan gitu kan. Ya. Saya harus punya berapa downline sih gitu. Kamu ngejelasin nggak berapa orang yang harus saya punya di bawah saya gitu. Maksudnya lebih detailsnya seperti itu gitu, bukan penjabaran siapa itu gitu. Oh ya Kak, ya aku jelaskan seperti itu. Kalau kamu di manajer minimal 12% berarti 2.400 seperti itu. Nah, 2.400 itu adalah poin grup dari seorang manajer. Jadi aku bagi lagi ke 2.400 itu aku bagi ke 200 BP. Misalkan misalkan kamu minimal rekrut, saya tidak kasih pas 12 orang Kak, karena belum tentu 12 orang itu kan 12 dikali 200 BP itu kan 2.400. Aku tidak kasih pas bilang harus kamu rekrut 12, saya mungkin bilang 15 atau 18, karena tidak semua yang kamu rekrut itu akan menutup poin atau akan belanja di Oriflame. Barulah aku infokan seperti itu Kak. Oke. Jadi kalau Tirta sendiri, penjelasan Tirta apabila misalnya ada member baru yang salah satu keinginannya adalah mau punya duit 500.000 katakan atau 1 juta gitu. Pasti diarahinnya adalah gimana untuk bisa menjadi seorang misalnya beauty influencer gitu kan. Nanti dijelasin lagi apa sih beauty influencer itu dan bagaimana cara untuk bisa akhirnya achieve sebagai beauty influencer dengan target misalnya punya, harusnya kalau misalnya BP-nya itu akhirnya Tirta bukan 100 tapi lebih fokusnya adalah ke 200 BP-nya ya. Iya, jadi kalau misalnya 200 BP kita kan harus punya di bawah itu ya paling nggak 12 orang, tapi kalau Tirta enggak, justru dilebihkan targetnya 15 atau 18 orang gitu kan, karena nanti bisa terlihat mana yang benar-benar bisa berhasil punya 200 BP seperti itu. Oke, kalau kayak begitu Tirta, ini ternyata sudah jam 5 lewat ya Tirta ya. Di sana juga sebentar lagi pastinya udah buka puasa ya kan. Aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk Tirta yang sore hari ini udah bisa berbagi kisahnya di Kupat Tahu. Dan sebelum mengakhiri Kupat Tahu, silakan Tirta bisa untuk kasih pesan ke teman-teman yang hadir hari ini. Ya, oke, terima kasih Kak Novi. Oke, buat teman-teman semua, buat kakak-kakak, pesan aku tuh buat teman-teman semua, kalau belum teman-teman dapatkan sekarang kortingnya, tetap cari lagi. Motto saya itu adalah jangan pernah ada yang menganggap aku rendah karena aku muda. Aku harus jadi berkat buat orang-orang di sekitarku. Jadi buat kita semua berjuang impian keluarga yang mau naik level, kita semua punya pasti target masing-masing. Tetap semangat untuk mencapai target kita masing-masing. Keep spirit, keep fighting, stay healthy, stay safe, dan semangat buat kita semua kejar Seoul dan sampai ketemu di Korea. Oke, terima kasih Tirta, dan semoga aku doain gak hanya aku aja, pasti teman-teman yang sore hari ini dengerin Kupat Tahu untuk dilancarkan title-nya Tirta dalam mencapai atau dalam closing untuk menjadi gold director ya. Jadi semoga bisa lancar-lancar terus sampai ke title-title selanjutnya ya. Terima kasih Tirta. Terima kasih. Aku closing dulu ya Tirta. Oke guys, itu dia hari ini yang bersama Tirta. Kita udah dengerin kisahnya, terus gitu ada tipsnya juga gitu kan. Ini bagus banget teman-teman yang tadi sudah di-share sama Tirta. Kalau kayak gitu Novi mau closing dulu untuk Kupat Tahu sore hari ini.
Dan pastinya Kupat Tahu masih akan hadir Kamis Jumat di minggu ini ya teman-teman ya. Pokoknya pastinya nongkrongin aja di Kupat Tahu gitu. Jangan sampai kendor sampai habis. Bahkan tanggal 12 itu aku masih ada loh, padahal tanggal 12 itu sudah malam takbiran gitu kan. Itu udah bukan ngabuburit lagi gitu ya guys ya. Ya ampun, kenapa sampai sebegitunya gitu kan Novi ingin berdekatan dengan teman-teman semuanya. Kalau kayak gitu, sampai ketemu besok, dan yang tadi sudah Tirta bilang, sehat-sehat terus ya teman-teman ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.